tempat lain atau bagian lain. Piutang jangan sampai terlalu besar. Jadi segera ditagih, segera ditagih. Jangan dibiarkan itu menjadi tumpukan piutang yang tidak tertagih. Ya tentunya ke BPJS contohnya. Yang kedua adalah started cost. Biaya yang timbul karena terlalu sedikit aset lancar. Contohnya, kalau terjadi terlalu sedikit aset lancar, kehabisan stok obat akibat obat-obat yang vital ya, menyebabkan pasien tidak tertangani dan harus dirujuk. Ini akan mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan, bahkan untuk reputasi rumah sakit. Kas yang terlalu sedikit ya, menyebabkan tidak mampu membayar gaji atau tagihan-tagihan yang harus dipenuhi, ya, tagihan listrik, tagihan pembayaran hutang, tagihan gaji. Nah, untuk mengelola dua jenis biaya ini, perusahaan dapat menerapkan 3 kebijakan. Ada kebijakan konservatif, agresif, dan moderat. Pertama adalah kebijakan konservatif. Seperti apa kebijakan konservatif itu? Pertama adalah kebijakan konservatif ini adalah kebijakan untuk menjaga kegiatan untuk menjaga tingkat ketersediaan kas, persediaan piutang yang jumlahnya sangat besar. Dari kebijakan konservatif ini memiliki risiko short case-nya yang sangat rendah. Short case sangat rendah, kehabisan stok risiko-risiko kehabisan stok ya sangat rendah karena semuanya dipenuhi dengan jumlah value yang banyak. Tapi biaya yang satunya carrying cost-nya ada, carrying cost-nya dengan ya, obat-obat yang mahal itu sampai expired atau rusak atau sebanding dengan resiko yang ditimbulkan. Ya. Apakah dengan pembeli persediaan obat-obatan yang banyak itu dapat diskon yang banyak? Dihitung, benar-benar dihitung, dipastikan ya tingkat efisiensinya, diskon yang diberikan dan apa namanya cost yang mungkin akan timbul. Ada yang kedua, dari yang konservatif tadi yang biar aman, ada kebijakan yang agresif. Agresif ini sangat minim sekali tentang persediaan, meminimalkan jumlah aset lancar. Ya. Risiko storage tingginya itu sangat rentan. Tapi carrying cost-nya rendah. Kebijakan ini berisiko tapi sangat efisien jika dikelola dengan baik. Bagaimana cara mengelola dengan baik? Nah, jangan sampai terjadi kehabisan stok. Jadi benar-benar menjaga stok itu minim, tapi begitu ada lonjakan ketersediaan, ya, permintaan yang cukup tinggi,
supplier itu harus siap untuk memberikan layanan yang terbaik. Jadi supplier-supplier obat itu harus komitmennya bagus kepada rumah sakit. Jikalau terjadi permintaan yang mendadak, ya memang harus segera dikirim dan disediakan. Itu yang agresif. Lah kalau tidak punya capability itu, yaitu adalah masuk pada kebijakan moderat yang seimbang di tengah-tengahnya, merupakan jalan tengah antara konservatif dan agresif. Jadi bagi rumah sakit menentukan kebijakan modal kerja ini yang tepat sangat penting agar sumber daya yang terbatas itu bisa dioptimalkan. Mengingat sifat pelayanan kesehatan yang tidak bisa ditunda, resiko stok, ya kehabisan obat adalah risiko yang sangat fatal. Oleh karena itu pendekatan yang terlalu agresif memungkinkan tidak cocok. Namun di sisi lain persediaan yang berlebihan, ya, dan piutang akan menumpuk akibat klaim pending jika tidak bisa dilakukan, itu akan menyulitkan untuk pengelolaan arus kasnya. Ya. Sehingga banyak yang berkutat di sana saja. Oke, pada sebab yang ke-9 ini peta jalan kinerja penganggaran, ya, karena tadi Pak baru sudah disebutkan budgeting, ya. Dalam kebijakan penganggaran dan perencanaan keuangan, tentunya rencana keuangan untuk periode tertentu biasanya dalam proses 1 tahun, ya progresnya 1 tahun, proses penyusunan anggaran ini di rumah sakit adalah hal yang sangat penting, bahkan disebut sebagai jantung perencanaan keuangan. Kebijakan penganggaran yang baik harus selaras dengan rencana strategis rumah sakit. Dan tentunya rencana strategis rumah sakit itu yang harus berbasis dengan kinerja. Prinsip utama dalam kebijakan anggaran adalah penganggaran berbasis kinerja, performance based budgeting. Artinya alokasi anggaran tidak hanya didasarkan pada besaran anggaran tahun lalu. Ya, banyak kan seperti itu. Tahun lalu berapa sih? Ya, itu yang disebut dengan incremental budgeting. Tapi yang baik itu adalah dikaitkan secara langsung dengan output dan outcome yang ingin dicapai. Tidak harus sama dengan budgeting tahun lalu. Bisa lebih tinggi dan bisa saja lebih rendah, tergantung output atau outcome yang akan dicapai dalam periode yang akan datang. Setiap rupiah yang dialokasikan, ya, setiap rupiah yang dialokasikan di unit-unit itu tadi, dialokasikan di unit kerja yang harus jelas dikaitkan dengan khususnya untuk rumah sakit ya pelayanan kesehatan, pelayanan pada pasien. Misalkan kepingin meningkatkan cakupan pasien untuk menurunkan angka infeksi rumah sakit atau meningkatkan kepuasan pasien. Lah, peningkatan-peningkatan itu, keinginan-keinginan itu diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang untuk mencapai cakupan itu tadi. Lah, berapakah anggarannya itu? Sesuai enggak? Ya. Di tingkat rumah sakit publik, kebijakan anggaran juga mengatur tentang perencanaan kas jangka menengah atau kerangka pengeluaran jangka menengah, medium term expenditure framework itu yang saya gunakan.
Hal ini penting agar rumah sakit memiliki perkiraan belanja yang selaras dengan proyeksi pendapatan. Ini kalau rumah sakit publik. Hal ini penting agar rumah sakit memberikan perkiraan belanja yang selaras dengan proyeksi pendapatan sehingga terjadi tidak minim ya. Bisa saja terjadi tapi minim terjadi defisit yang mendadak di tengah tahun. Kalau ada medium term expenditure framework atau kerangka pengeluaran jangka menengah. Proses revisi anggaran, jikalau terjadi defisit kemungkinan ya, ini perlu diatur secara fleksibel namun akuntabel. Jadi harus muncul, harus ada jikalau memang perlu dilakukan revisi anggaran, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi ada revisi tapi pertanggungjawabannya tidak ada. Dan tentunya pada era digital ini kan sangat mudah sekali ya untuk mengotak-atik anggaran itu karena semuanya terintegrasi. Seperti kebijakan pengaturan dalam permintaan ruang baru, memberikan pelimpahan kewenangan revisi pada anggaran pimpinan rumah sakit, perubahan-perubahan yang butuh birokrasi panjang dan menghambat pelayanan namun fleksibel harus diimbangi dengan sistem evaluasi kinerja anggaran tentunya. Jadi hal ini revisi fleksibilitas revisi, kewenangan revisi dilimpahkan ke pimpinan rumah sakit agar birokrasinya tidak terhambat oleh layanan-layanan yang harus diimbangi dengan efisiensi dan evaluasi yang ketat. Nah, yang 10, keputusan pengadaan aset berbasis nilai, ya, kebijakan investasi dan pengadaan aset. Lah kebijakan ini, ya, kebijakan investasi pengadaan aset ini adalah panduan yang mengatur bagaimana rumah sakit mengalokasikan dana untuk pembelian aset tetap. Ya, seperti gedung, tanah, peralatan medis, ya, peralatan yang canggih-canggih, dan high-tech, teknologi informasi, ya, kebijakan ini harus dipastikan setiap investasi dilakukan secara benar dan memberikan nilai tambah sejalan dengan prioritas strategi organisasi atau rumah sakit. Nah, salah satu fondasi dari kebijakan untuk melakukan studi kelayakan ini dalam setiap investasi yang dilakukan harus ada studi kelayakannya. Kebijakannya pertama adalah mencegah keputusan investasi yang bersifat ad hoc, ya, berdasarkan keinginan sesaat dalam studi kelayakan. Aspek teknis bersifat kesiapan sumber daya, tadi dokternya, dokter spesialisnya, perawatnya, teknisnya, teknisinya, untuk mengoperasikan alat-alat yang baru tadi. Secara aspek finansial, ya, itu bisa dilakukan. Membeli alat canggih tanpa operator yang kompeten itu merupakan pemborosan kebijakan yang menjadi sampah. Kebijakan harus mengatur sumber pendanaan investasi. Apakah menggunakan dana internal, harus dijelaskan. Dana internal itu berarti sisa hasil usaha, SHU, surplus operasional, pinjaman perbankan, atau skema public private privilege.
Ada penanam modal, boleh saja. Untuk aset yang cepat usang, ya ini jikalau itu teknologinya itu cepat berkembangnya, sebaiknya kita tidak berinvestasi itu dalam hal membeli. Sebaiknya kita itu investasinya leasing saja. Kita sewa. Ya. Dengan sewa itu kita akan menghilangkan resiko keusangan teknologi. Jadi kita akan tidak mendapatkan teknologi alat-alat yang baru terus, alat-alat yang dengan teknologi baru, karena kita hanya sewa saja. Kalau tidak secocok ya kita sewa dengan model yang baru lagi, mengikuti perkembangan. Nah, selain itu kebijakan dalam pengadaan aset ya harus mengintegrasikan prinsip-prinsip penggunaan produk dalam negeri. Produk-produk dalam negeri itu ya kalau di pemerintah ini menjadi harus, tapi kalau di swasta rumah sakit kesehatan tidak harus ya. Karena dengan kepatuhan produk dalam negeri mengutamakan produk dalam negeri, komponen dalam negeri, kemandirian industri alat-alat kesehatan nasional yang saat ini masih ketinggalan dengan negara-negara Asia lain ya keterkaitan dengan alat-alat medis yang hasil dalam negeri. Nah, yang ke-11 ini adalah urat nadi likuiditas mengelola piutang, ya, jaminan kesehatan nasional, nah, kebijakan-kebijakan klaim pelongan piutang dan klaim merupakan salah satu komponen aset lancar. Ya, jangan sampai ini menjadi hambatan bagi rumah sakit, klaim-klaim yang pending, banyak klaim yang pending, karena kurun waktunya cukup lama. Terutama karena besarnya porsi pembayaran dari pihak ketiga BPJS, ya, kebijakan pengelolaan piutang ini diklaim dirancang untuk mempercepat konversi piutang menjadi gas. Ini untuk mempercepat saja sehingga likuiditas rumah sakit tetap terjaga, jadi cash flow-nya terjaga, siap melakukan pembayaran, tidak sampai kekurangan uang, kekurangan dana. Nah, siklus piutang ini dimulai dari pasien mendapatkan pelayanan dan berakhir pada saat pembayaran diterima di rumah sakit. Bukan berakhir pada saat pasien pulang, tapi siklus ini berakhir pada saat pembayaran itu sampai di rekening rumah sakit. Nah, dalam konteks JKN, siklus ini melibatkan proses verifikasi berkas yang diklaim oleh BPJS, kebijakan internal untuk mengatur secara ketat proses coding itu tadi masuk di sini, danger zone. Ya. Undercoding mengurangi pendapatan. Jika salah melakukan coding, ya, diagnosa dalam prosedur dan pengkodean rumah sakit, ini akan memunculkan kerugian yang cukup signifikan. Karena value of money tadi, alasan value of money, dan kemungkinan tadi likuiditas rumah sakit akan terganggu. Ya, kesalahan coding tidak hanya menunda pembayaran,
tetapi juga berpotensi mengurangi pendapatan. Kebijakan pengelolaan keuangan harus mencakup ini tadi ya. Kebijakan pengelolaan piutang harus mencakup satu sistem informasi. Integrasi antara sistem informasi manajemen rumah sakit, SIM RS, dengan sistem keuangan dan sistem klaim. Hal ini untuk menghindari perbedaan data antara data pelayanan, data tagihan, dan data pembayaran. Oleh karena itu harus dalam satu sistem dengan platform yang sama dan database yang sama. Lah, kebijakan pendukungnya adalah tim manajemen piutang. Ya, tim khusus yang bertugas membantu memantau umur piutang, aging schedule, ya, menindaklanjuti klaim pending, dan berkoordinasi dengan BPJS atau bagian verifikasi. Ketiga, yaitu prosedur penagihan. Jangka waktu penyampaian berkas klaim harus jelas dan dipatuhi. Makin cepat berkas disampaikan, makin cepat proses verifikasi dan dimulai, dan makin cepat dana dicairkan. Yang keempat, cadangan kerugian piutang harus dilakukan cadangan ini. Cadangan kerugian piutang, kebijakan akuntansi harus mengatur estimasi, ya, jikalau piutang itu tidak terbayar. Sehingga laporan keuangan setiap tahun itu nilai piutangnya harus realistis. Apalagi rumah sakit yang harus diaudit oleh audit eksternal. Laporan keuangannya harus audited. Ini harus muncul ya cadangan kerugian piutang. Lainnya adalah bagaimana membangun kepercayaan melalui tata kelola. Ya, membangun kepercayaan ini dengan ditinjau dari akuntabilitas keuangan. Ya. Kebijakan tata kelola keuangan adalah fondasi membangun kepercayaan public trust terhadap rumah sakit yang dikelola dari dana masyarakat, rumah sakit publik umum, atau yang melayani peserta program jaminan sosial. Nah, prinsip utamanya adalah transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Jadi akuntabilitas keuangan diwujudkan melalui penyusunan laporan. Laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, SAK. Ya, SAK itu standar akuntansi keuangan. Baik SAK umum, SAK entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP, ya, atau bahkan SAK syariah. Laporan keuangan harus diaudit oleh auditor eksternal. Atau yang disebut dengan akuntan publik, akuntan publik. Ya. Jadi ini untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan di rumah sakit. Jadi kalau biasanya hubungan dengan pihak perbankan ada hubungan dengan pihak perbankan, ada
pesertaan modal atau investasi yang dilakukan oleh perbankan, itu biasanya rumah sakit harus melakukan pelaporan keuangan kepada pihak perbankan dan harus teraudit. Jadi selain laporan keuangan rumah sakit juga perlu menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja yang mengintegrasikan data keuangan ya, dan non keuangan. Pendekatannya menggunakan balance scorecard. Pendekatannya sesuai dengan balance scorecard. Lah, ini pendekatan-pendekatan ini, ya, metode-metode pengukuran ini sangat relevan sekali untuk rumah sakit. Karena balance scorecard itu ada 4 perspektif. Pertama, keuangan, pelanggan, ya, kepuasan pasien tentunya, proses internal, dan berapa uang yang dihabiskan. Ya, 4 komponen itu. Ya, dengan cara ini, akuntabilitas tidak hanya menjawab pertanyaan berapa uang yang dihabiskan, tapi juga bisa menjawab apa hasil yang dicapai dengan uang yang dihabiskan itu. Tujuannya itu. Kebijakan tata kelola juga mengatur tentang manajemen risiko keuangan, termasuk risiko likuiditas, risiko kredit, piutang tidak tertagih, dan risiko regulasi yang kemungkinan berubah. Perubahan tarif JKN itu kan sering muncul, sering terjadi untuk lakukan efisiensi dan lain sebagainya. Penerapan sistem pengendalian internal yang kuat, ya, seperti pemisahan fungsi otoritas, pencatatan, dan penyimpanan aset. Dalam hal ini melakukan untuk mencegah penyimpanan, ya, mencegah penyimpangan dan kesalahan dari setiap prosedur. Ini yang dijadikan membangun kepercayaan melalui good corporate, good management. Nah, yang ke-13, ini yang terakhir, bagaimana kita membaca tanda vital organisasi. Ya. The financial overview, ya, ikhtisar dari keuangan adalah gambaran ringkasan, gambaran ringkas tapi komprehensif. Ini tentang kondisi keuangan rumah sakit pada suatu periode. Ya, ini merupakan alat komunikasi utama bagi manajemen puncak. Dewan direksi, direktur, pemilik, owner, pemangku kepentingan yang lain. Ya. Untuk memahami apa yang merefleksikan dari angka-angka tersebut. Ya. Dari angka-angka keuangan itu. Jadi financial overview biasanya disajikan dari 3 komponen utama laporan, yaitu laba rugi, neraca, dan arus kas. Ya. Laporan laba rugi ini menunjukkan apakah rumah sakit menghasilkan surplus atau defisit, rugi atau laba atau rugi, yang analisisnya bukan hanya angka akhirnya, ya, tapi juga komposisinya. Komposisi dari bagaimana pertumbuhan pendapatan dibandingkan tahun lalu. Apakah biaya operasional, ya, terutama biaya bahan medis, habis pakai meningkat lebih cepat dari pendapatan? Ada pertanyaan-pertanyaan itu harus bisa dijawab. Berapa margin yang disumbang oleh layanan rawat inap dan kita lawankan dengan rawat jalan, mana yang bagus.
Lalu komponen neraca memberikan potret kelayakan dan kewajiban rumah sakit pada satu titik waktu. Fokus pada analisis likuiditas tentunya. Dengan likuiditas ini mengukur mampukah rumah sakit itu membayar utang jangka pendeknya paling kita. Kalau solvabilitas itu seberapa besar aset itu dibiayai dari hutang. Ada rasio lancar, current ratio, rasio ini seberapa mudahkah rumah sakit ini menghasilkan keuntungan atau menghasilkan uang dari bahan baku yang ada. Ada rasio utang terhadap ekuitas, debt to equity ratio. Ya, ini indikator utama yang bisa disajikan pada neraca, ya, kekayaan dan kewajiban. Yang ketiga adalah arus kas. Ya, kalau neraca ini lebih ke banyak beberapa rasio-rasio untuk merefleksikan tingkat kesehatan dari suatu rumah sakit. Ya. Kalau cash flow ini adalah laporan yang paling mencerminkan realitas tentang operasional. Arus kas positif ya, dari aktivitas operasi ini pertanda rumah sakit ini sehat. Sebaliknya, jika rumah sakit terus-menerus mengandalkan pinjaman atau menjual aset untuk membayar operasional, ini adalah sinyal bahaya besar. Analisa arus kas juga menunjukkan penting sekali, ya, penting sekali melihat siklus konversi kas, terutama terkait lambatnya pembayaran piutang dari BPJS atau klaim BPJS. Jadi dashboardnya Financial Director Hospital ini, ya, 3 komponen nanti terserah diatur seperti apa. Pada umumnya seperti ini dashboardnya. Dashboard keuangan dari manajer finansial, manajer keuangan. Selain data historis, ya, Financial Overview ini baik juga untuk mencakup proyeksi ke depan. Jadi data historis merefleksikan apa yang harus dilakukan ke jangka pendek maupun jangka panjang. Memetakan bagaimana positioning kita dan bagi seorang direktur kemampuan membaca financial overview, kemampuan dalam membaca laba rugi, neraca, arus kas dengan tepat adalah kompetensi non negosiasi, kompetensi non negosiator untuk memastikan bahwa rumah sakit yang dipimpin itu sehat, kompetitif, dan sustainability-nya bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Oke, itu tadi dari bab pertama untuk financial overview dengan 14 subbab. Sampai sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Saya Tika. Mungkin ini pertanyaan basic karena saya bukan orang ekonomi, nggih. Ya, Jadi tidak apa-apa.
perbedaan dari em, apa ilmu finance, ilmu keuangan, eh, accounting dan apa itu namanya ya? Satu lagi ekonomi itu secara dasar apa ya Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau suatu rumah sakit sudah memiliki MOU dengan misalkan suatu asuransi swasta, apakah meskipun kita belum memiliki cash ya, apakah itu sudah boleh dimasukkan dalam laba keuntungan di atas net net netnya begitu Pak? Hmm. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Ya, ya, Mbak Pratika. Eh, ya, wajar lah. Ini hal yang baru untuk jenjang eh, lebih tinggi, ya. Karena tadi saya di awal saya mengatakan eh, mahasiswa Mars ini, manajemen administrasi rumah sakit, ini calon direktur, calon pimpinan rumah sakit. Ya. Jadi tidak hanya teknis pelayanan di rumah sakit, tapi harus tahu bagaimana memanage rumah sakit. Jadi apa sih akuntansi? Akuntansi itu seni mencatat. Di ekonomi itu ada akuntansi, ada manajemen. Akuntansi itu yang mencatat, menyajikan laporan catatan tentang keuangan. Dari manajemen dilengkapi dengan catatan-catatan yang bersifat manajerial, customer, supplier. Catatan-catatan itu, informasi-informasi itu digabungkan dalam satu kesatuan. Ya. Untuk di rumah sakit itu ada manajemen, sistem informasi manajemen rumah sakit. Pasien ada, vendor detailernya ada, masuk obat ada, semua tersistem di situ, didata di situ. Jadi seorang direktur tidak harus tahu teknis bagaimana melakukan pencatatan keuangan. Ya. Tidak harus tahu bagaimana mengelola manajemen piutang. Tidak harus tahu dan ikut serta dalam menegosiasi dengan BPJS atau dengan supplier obat. Tapi direktur rumah sakit ini harus bisa membaca ya informasi-informasi yang tadi di dashboard itu, baik itu data yang lama maupun data yang akan datang. Anda calon direktur tidak harus bisa melakukan kesemuanya, tapi tahu prinsip proses dan uh, uh, prosedur yang ada. Jadi uh, sedikit demi sedikit itu akan memberikan informasi. Ini pertemuan pertama, jadi jangan shock ya, jangan shock. Waduh, wangel ya lah tentang keuangan ini enggak ya. Tidak, itu semuanya bisa disajikan dalam dashboard nantinya. Kalau teknisi manajemen informasinya itu bagus, itu akan accounting-nya bagus, itu akan menyajikan di dashboard-nya rumah sakit ya, khusus untuk direktur itu informasi yang komprehensif yang bisa membuatkan resume-resume dari kegiatan-kegiatan yang operasional dan lebih mudah membacanya. Nah, itulah tentunya dunia digital yang saat ini memudahkan kita dalam hal menganalisis itu. Apalagi dengan era baru ini, dengan era AI ini,
membaca gambar, membaca diagram itu sangat memudahkan sekali, dipermudah kita dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang ada. Lah, untuk yang pertanyaan kedua tadi, Dokter Latika tadi tanya apa ya tentang apa saya sempat ngeblank tadi. Izin, Inggih. Jadi yang kedua itu tentang jikalau kita sudah punya MOU, Oh kan iya, kita pasti ya MOU dengan asuransi, Dok. Tapi kan Hmm, keuntungannya belum ada cash-nya, namun ada di paper. Dan itu pun belum terjadi karena belum ada, eh, misalkan belum ada check up, belum ada belum ada tindakan yang dilakukan kepada tindakan-tindakan ya. itu apakah boleh dimasukkan dalam suatu keuntungan ataukah dia masuk ke dalam utang atau bagaimana nantinya? Oke, jadi itu biasanya di dalam rencana penganggaran ya. Jadi ada pendapatan di muka, pendapatan di muka. Itu nanti ada komponen di situ bisa dimasukkan ya. Jadi kontrak kerja antara pihak ketiga ya, senilai berapa gitu kan. Ada kontraknya kan. Ada misalkan ada kisaran 80 ya. 80 untuk peserta. Kan ada atau yang ikut dalam situ ya apa namanya jaminan tenaga jaminan kesehatan dari pihak ketiga selain BPJS ya. Berapa anggotanya? 80 misalkan dari suatu uh, asuransi itu. Nah, 80 itu kita estimasikan dalam kontrak kerja, 80 itu dinominalkan berapa. Meskipun itu belum ada tindakan, belum ada apa, ya belum ada kejadian lah ya, kita estimasikan ya sebagai pemasukan di muka. Ya, jadi pendapatan di muka itu bisa diakui ya. Lawannya apa? Lawan pendapatan di muka biaya yang akan dikeluarkan. Ya. Biaya yang akan dikeluarkan. Ya, jadi balance ada yang perkiraan pendapatan diterima, ada perkiraan biaya yang akan dikeluarkan atau biaya biasanya dimasukkan atau piutang tidak tertagih. Ada 3 komponen itu. Bisa, bisa sekali agar memunculkan pendapatannya lebih besar. Ya. Seperti itu, Pak Eka. Jadi itu teknisnya bagian accounting nanti itu tinggal diarahkan, oh dia akan paham untuk melakukan uh, balancing itu tadi ya, balancing. Oke, ada yang lain? Pak Maruf izin bertanya, Bapak. Tadi Ya, Dokter RW. mohon izin. Jadi terkait mungkin unit cost sama payback period ya Pak ya, salah satu kaitannya. Jadi sebaiknya itu untuk apakah evaluasi atas unit cost itu baiknya dievaluasi setiap berapa lama ya Pak ya, setiap berapa tahun? Karena kalau misalkan kita seperti misalkan investasi pada alat kesehatan tertentu Pak, sehingga nanti penentuannya adalah tarif, itu kan kaitannya dengan payback period yang kita tentukan maupun nilai aset yang rata-rata mungkin bertahan 4-5 tahun ya Pak ya. Sementara pada posisi saat ini ya kita dihadapkan mungkin terkait tarif inasi bijis yang yang agak rendah ya Pak ya, mungkin agak rendah maupun juga persaingan pasar ya Pak ya. Kalau dalam mungkin pengalaman kami salah satunya terkait dengan medical check up ya. Sekarang itu kan beberapa rekanan atau vendor rumah sakit itu juga memberikan nilai yang istilahnya tanda kutip agak jor-joran ya Pak ya, sehingga persaingan harganya juga cukup cukup tinggi. Nah, apakah dari proses itu seperti misalkan kenaikan jumlah kunjungan atas layanan tertentu ataupun apa namanya pertumbuhan yang cukup tinggi atas hal itu juga bisa dijadikan dasar untuk mengevaluasi unit cost tersebut Pak, sehingga apa
mungkin harapannya kami bisa dapat nilai unit cost yang rendah sehingga harga-harga yang kami tawarkan bisa bersaing gitu Pak. Mungkin sebaiknya seperti apa Pak Ma'ruf? Terima kasih Mas Nara. Oke, Edwin, itu biasa terjadi ya antara eh, beberapa rumah sakit yang atau vendor-vendor yang lain ya atau jasa-jasa kesehatan yang lain untuk menentukan tarif ya tarif eh, general check up misalnya ya. Ah, memang kalau kita lihat dok ya kalau kita lihat tarif kok bisa lebih murah sedangkan kita menghitung dengan data unit cost-nya masing-masing sampai bahkan menggunakan efisi costing ya sampai sedetail itu ya pembebanan biayanya terhadap unit kegiatan itu sampai detail sekali ya bahkan ada yang harus dikurangi itu kok nggak nyucuk dengan kompetitor kita gitu kan dok ya kalau Betul, nggak salah betul Pak dok ya Ma'ruf, seperti itu. kok bisa ya kok bisa ini sering terjadi dok jadi kita lihat paling tidak hanya melihat gini dok tidak hanya melihat tarif yang kita terima ya misalkan dari kompetitor dari rumah sakit A itu sekian atau dari klinik M itu sekian untuk biaya-biaya medikalnya ya, dibandingkan dengan kita. Nah, ini paling tidak kita harus tahu dulu ya, tahu dulu ke sana. Jadi kita ada telik sandi. Nah, terus kita harus tahu dulu. Kita coba dulu ke sana. Apakah benar alat yang digunakan sesuai dengan alat yang di kita? Ya. Paling mudahnya gitu aja, Dok. Kirim orang ke sana untuk melakukan proses itu tadi. Ya. Proses itu tadi kita samakan. Alat-alatnya sama enggak? Model-modelnya sama enggak? Prosedurnya sama enggak? Hasilnya bagaimana? Ya. Nah, ini akan tahu bedanya. Tahu bedanya. Apakah kita salah menentukan costingnya atau perbedaan jenis layanan yang dimasukkan dalam brosur itu tadi alatnya beda terus hasilnya juga beda tingkat ketelitiannya beda pasti akan memberikan hasil kos yang beda. Tapi kalau dengan layanan yang sama, alat yang relatif sama, tapi biaya kita itu lebih tinggi daripada kompetitor, ini pasti ada yang salah dalam costing kita. Oke. Ya. Berarti perlu evaluasi ABC iya. costingnya mungkin ya Pak Ma'ruf ya. Iya dok, harus dok. Itu kalau nggak di apple to apple lah dok ya. Membandingkan itu Betul harus Pak. apple Ya, to apple. Jadi nggak bisa kita lihat, oh brosur itu kok kono sak mini, brosur kita segini ya. Nah ini ya, kelasnya ya. sama atau beda? Jangan Samsung Anda bandingkan dengan Apple atau sebaliknya. Betul. Ya. Semakin ke Harus. sini mungkin pengadaan alat kesehatan juga semakin efisien ya Pak ya. Mungkin semakin Iya dengan dok. bertambahnya banyak pesaing juga Betul. mungkin ya. Makanya tadi saya gitu kan. Kalau alat itu teknologinya cepat gantinya, ya cepat gantinya, ya MRI itu sekarang itu tingkatnya seperti apa ya? Kalau kita investasi itu cukup tinggi, bisa enggak dengan sewa? Coba dihitung. Jadi alternatif beli dan sewa itu coba dihitung secara detail lebih untung manakah? Karena alat itu kan mesti depresiasi ya dok ya. Mesti kan Betul nurun-nurun Pak. nilainya. Betul. Terus kalau wis bekas masa iso didol. Ya, Yang betul, beli kan betul nggak Pak. mungkin. 5 tahun sudah ada alat yang baru dengan tingkat sensitivitas yang tinggi dan lain sebagainya. Belum kerusakannya.
yang nanti muncul. Itu kalau ada pihak yang bisa dilakukan sewa, lebih baik sewa. Ya, itu lebih menguntungkan karena tingkat itu tadi diferensiasinya penurunan nilainya itu sangat tinggi untuk alat-alat seperti itu. Gitu dok. Terima kasih banyak Pak Maruf. Sama-sama. Izin Pak, mau bertanya. Monggo. Saya dari Umsida Pak. Kami kan mau membangun, ya sudah membangun sih rumah sakit umum, mungkin klasifikasinya dasar yang akan menjadi rumah sakit pendidikan untuk FKG. Kira-kira untuk idealnya perhitungan modal awal yang untuk kami berencana ada sekitar 68 orang yang menduduki dengan posisi masing-masing. Untuk idealnya Pak,